Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam doa Selasa pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya segala aktivitas kita selama satu hari lamanya tidak membuat kita, tidak memudahkan semangat kita untuk pada malam hari ini kita sama-sama datang kepada hadirat Tuhan. Sebelum itu Bapak Ibu, saya ajak kita untuk tunduk ke kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa, hingga kami masih bisa ada sampai detik ini Tuhan Yesus dengan kesehatan yang kami peroleh. Itu semua bukan karena kuat dan kehebatan kami, namun semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tak ada suatu apapun yang bisa kami balas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya lewat ucapan syukur, pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan seperti Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, ini kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu. Kami naikkan penyembahan kami. Terimalah Tuhan, terimalah Yesus. Haleluya. Sebab hanya nama-Mu Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak disembah. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tata kasih-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, karunia-Mu Bapa. Setiap kekuatan kami hanya ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Tuhan. Kami yakin Engkau hadir dalam hadirat-Mu Tuhan, di tengah-tengah kami Yesus. Kami merasakan atas kuasa-Mu Tuhan. Hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Sebab hadirat-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Engkau hadir Tuhan dalam setiap hidup ini. Engkau selalu menopang kami. Terima kasih Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, ada di hadirat kami Tuhan Yesus. Haleluya, hanya ini Tuhan penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab hanya ini Tuhan, hanya ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kerinduan kami Tuhan, kami mau katakan kami mencintai-Mu. Kami mencintai Yesus selamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus Benar Tuhan. selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam kehidupan kami Tuhan, badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu Tuhan Yesus. Yes, benar Tuhan. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai rencanamu Tuhan. pakailah sesuai dengan Rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan, kami mau mencintai-Mu selamanya Yesus. Haleluya. Pakailah kami Tuhan sesuai rencana-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hanya ini Tuhan yang bisa kami bawa di hadapan hadirat. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Berlebih ini firman-Mu yang diteburkan pada malam hari ini Tuhan, boleh menguatkan setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Kami mendapat kekuatan baru hanya daripada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan,
kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kepada hambanya saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan setiap rutinitas kami bersama-sama denganmu. Dan kalau pada malam hari ini kami mau sama-sama meneduhkan hati, pikiran, dan diri kami supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu pada malam hari ini. Karena itu Roh Kudus, tuntun kami untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku dari firman Allah sendiri yang membebaskan kami. Kami buka hati dan pikiran kami dan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu jangan menjadi batu sandungan. Ayat bacaan kita saya ambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi supaya aku
jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen di Korintus pada waktu itu yang berasal dari kalangan non-Yahudi memiliki sebuah tradisi Helenisme yang memiliki sebuah sistem kepercayaan yaitu politeistik. Politeistik atau politeisme itu adalah sebuah kepercayaan kepada banyak Allah atau dewa-dewi yang diadopsi dari tradisi Yunani kemudian dibawa oleh orang-orang Romawi dan diadopsi pula oleh orang-orang yang berada di Korintus. Ketika orang-orang ini menjadi Kristen, lantas mereka memiliki sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya tidak ada dewa atau Allah lain selain daripada Allah yang disembah oleh orang Kristen pada waktu itu dan hingga saat ini tentunya dan sampai selama-lamanya. Sehingga dengan sangat mudah mereka terlepas dari perdebatan tentang Allah setelah mengalami transformasi dalam sistem kepercayaan yang dari politeistik itu kepada monoteistik Kristen. Rasul Paulus menyebutkan orang-orang Kristen berlatar belakang Helenistik ini sebagai orang-orang yang berpengetahuan atau dapat kita sebut sebagai cendekiawan atau cendekiawati karena mereka telah memiliki pengetahuan yang lebih lengkap atau lebih menyeluruh ketimbang orang-orang dari berlatar belakang Yahudi yang mereka sebenarnya bersifat monoteistik, tetapi pada hakikatnya memperdebatkan bahwa ada dewa atau Allah selain daripada Yahweh atau Allah yang kita sebut pada hari ini sebagai Allah Tritunggal. Yang menjadi persoalannya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan ini di Korintus justru membangun sebuah glorifikasi yang keliru akan penebusan mereka oleh Yesus Kristus, di mana mereka lantas merasa bahwa mereka dapat melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya. Dalam hal ini yang tadi kita sama-sama baca adalah memakan makanan persembahan kepada berhala. Memang makanan persembahan berhala ini diberikan oleh orang-orang non-Kristen kepada sesembahan mereka, yaitu dewa-dewi yang dipercaya oleh orang-orang Roma pada waktu itu. Dan kemudian mereka merasa bahwa tidak ada yang salah apabila mereka memakan makanan itu. Karena pada hakikatnya tidak ada Allah selain Yahweh atau Allah yang disembah oleh orang Kristen. Dengan kata lain, mereka mengagungkan kasih Allah, tetapi mereka mengabaikan kasih mereka kepada sesamanya karena pengetahuan yang mereka miliki. Kenapa mereka mengabaikan kasih kepada sesama? Karena mereka mengabaikan bahwa ada orang-orang yang merasa syok dengan apa yang mereka lakukan. Mengapa ada orang Kristen yang lalu mereka memakan persembahan berhala? Bukankah makanan persembahan berhala ada sesuatu yang najis bagi orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi? Karena itu kita perlu ketahui bahwa pengetahuan tanpa kasih yang kita miliki tidak akan berarti apa-apa bagi pertumbuhan umat Tuhan. Selain justru menjadi batu sandungan dan membuat orang yang tadinya mungkin belum percaya lalu mau percaya, lantas mereka merasa buat apa saya percaya kalau orang Kristen saja ternyata memakan makanan persembahan kepada berhala. Atau justru orang Kristen yang melihat hal itu, melihat bahwa kenapa ada orang Kristen yang melakukan hal itu lantas mereka meninggalkan imannya kepada Tuhan. Karena itu berdasarkan ayat yang kita baca pada hari ini, ada sebuah hal yang perlu kita ketahui agar kita tidak menjadi seorang Kristen yang dengan karena pengetahuan yang kita miliki, maka kita justru membuat orang menjadi tersandung karena apa yang kita ketahui. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan, kita seharusnya menjadi batu lompatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus, supaya melalui kita orang justru mengenal siapa itu Kristus, siapa Allah yang kita sembah dengan lebih lagi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai yang ketiga yang sudah sama-sama kita baca,
akan saya bacakan kembali untuk kita semua. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan yang ketiga. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Allah memperhatikan kita, Allah memperhatikan manusia, bukan berdasarkan pengetahuan atau pencapaian pribadi kita. Akan tetapi berdasarkan kasih kepada Allah yang kita tunjukkan dengan kasih kepada sesama kita. Allah memang memperhatikan manusia menurut kasihnya kepada sesama, akan tetapi tidak berarti bahwa tidaklah penting untuk memiliki pengetahuan yang memperlengkapi kita untuk memiliki pengenalan akan Allah. Jangan karena kita membaca ayat ini lalu kita merasa bahwa kita nggak perlu lagi memperdalam pengetahuan kita akan Alkitab. Kita nggak perlu lagi membaca buku-buku rohani. Kita nggak perlu lagi menambah pengetahuan kita di dalam keimanan kita kepada Allah. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana dengan kita menambah pengetahuan kita menambah pengenalan kita kepada Allah, justru kita juga semakin memiliki kasih yang bertambah besar kepada sesama. Itu yang Allah kehendaki dengan kata-kata yang tadi kita sama-sama baca. Dengan kata lain, ketika kita merasa semakin memiliki banyak pengetahuan, kita harus mengubah cara pandang kita. Bukan untuk meninggikan diri kita dan memandang orang lain lebih rendah, tetapi justru karena kita memiliki semakin banyak pengetahuan, kita punya tanggung jawab yang lebih besar untuk memperendah diri kita dan meninggikan sesama kita. Seorang filsuf bernama Socrates pernah berkata, "I am the wisest man alive, for I know one thing, and that is that I know nothing." Aku adalah orang yang paling bijaksana, karena aku mengetahui bahwa aku tidak tahu apa-apa. Sebagai orang Kristen, kita harusnya memiliki sebuah pemahaman, semakin kita banyak tahu, semakin banyak hal yang kita nggak tahu. Atas dasar inilah yang membuat kita dapat menjadi orang yang lebih rendah hati. Kita bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita lebih baik lagi. Kita perlu mewaspadai segala sesuatu yang berkedok pencapaian dalam hidup, sebab itu dapat membuat kita memandang diri sendiri sebagai sosok yang superior, sementara orang lain sebagai sosok yang inferior. Dan tentu saja hal ini menghalangi Kristus datang kepada mereka yang belum percaya dan menghalangi Roh Kudus untuk menjadikan mereka orang percaya. Bagaimana mungkin kita orang yang mungkin memiliki pengetahuan banyak dan mengenakan pengetahuan kita itu untuk mendatangi seseorang untuk memperkenalkan Kristus. Yang ada ujung-ujungnya kita hanya akan berdebat dengan mereka dan kita justru akan menjadi batu sandungan dengan mereka. Apabila kita menggunakan pencapaian kita lainnya, let's say bukan hanya pengetahuan, bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi semua prestasi kita. Mungkin harta kita, mungkin posisi di pekerjaan kita, mungkin semua predikat yang kita miliki, title yang kita miliki. Ketika kita mengenakannya untuk menghadapi dan mendatangi seseorang untuk memperkenalkan siapa Kristus, pada akhirnya kita hanya akan membangun tembok kepada sesama kita. Karena itu perlu kita ketahui bahwa semakin kita memiliki banyak predikat, sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa. Dan hanya atas dasar itulah kita dapat menjadi seseorang yang membawa Kristus kepada sebanyak mungkin orang, sehingga pada akhirnya mereka dapat datang kepada Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada seorang filsuf teolog dari Denmark bernama Søren Kierkegaard. Dia pernah berkata, "It is easier to become a Christian when not one than it is to become a Christian when already one." Lebih mudah menjadi seorang Kristen ketika belum ada orang Kristen sebelumnya, ketimbang menjadi seorang Kristen di mana sudah ada orang Kristen
terlebih dahulu. Kalau kita melihat sejarah Bapak Ibu, ketika abad ketiga keempat kekristenan menjadi agama negara di Konstantinopel, maka saat itu secara seketika agama Kristen menjadi agama mayoritas. Dan bayangkan kita mungkin berpikir bahwa karena hal itu maka kekristenan bertumbuh. Iya benar bertumbuh. Tapi pada saat yang bersamaan akan ada semakin banyak orang yang tersakiti karena kekristenan. Bayangkan perang salib dipicu oleh salib. Satu hal yang miris, ironis bagi kita semua. Karena itu ada sesuatu yang salah di dalam pengetahuan kita, kepercayaan kita kepada Allah, semua pencapaian kita di dalam Dia. Kesalahan bukan pada Allah, tetapi pada diri kita sendiri. Jika karena pengetahuan dan kepercayaan kita, maka ada orang yang baru percaya atau bahkan belum percaya kepada Kristus menjadi tersandung, sehingga mereka meninggalkan atau bahkan menolak Kristus. Karena itu kita perlu mewaspadai. Kita kerap kali berdoa, tumbuhkanlah jiwa-jiwa. Tapi apakah jiwa-jiwa yang bertumbuh itu menjadi sebuah pertumbuhan yang sehat? Atau bahkan hanya karena pertumbuhan itu menjadi penghalang bagi lebih banyak orang lagi datang kepada Kristus? Dengan demikian kita perlu mengetahui bahwa sesungguhnya ketika kita berdoa lebih banyak jiwa lagi yang percaya kepada Allah, kita berdoa akan ada lebih banyak dan lebih besar tanggung jawab yang kita miliki, agar tidak ada semakin banyak batu sandungan bagi orang-orang di luar sana yang belum percaya dan belum mengenal Kristus. Jürgen Moltmann, seorang teolog Jerman, menyatakan pengetahuan pada masa kini mendorong seseorang untuk menaklukkan dan mendominasi. Sementara bagi para bapak dan jemaat gereja mula-mula, pengetahuan selalu dimaknai mengetahui dalam kekaguman. Dengan memiliki pengetahuan, seseorang berpartisipasi ke dalam kehidupan orang lain. Ia tidak mengubah orang lain untuk tunduk kepada pengetahuan yang kita miliki, dan tidak memaksa apa yang ia ketahui untuk diterima oleh sesamanya. Sebaliknya, ia sendiri diubahkan melalui simpati, mengambil bagian atas apa yang ia ketahui. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu untuk memiliki pengetahuan. Kita perlu memiliki berbagai macam hal yang baik dalam hidup ini untuk kita boleh lakukan sebagai orang Kristen. Tetapi ingat bahwa apapun yang kita miliki tidak harus berhenti pada diri kita sendiri. Tetapi bagaimana dengan apa yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, semua prestasi yang kita miliki, semua pencapaian yang kita dapat raih. Bagaimana melalui hal itu maka ada semakin banyak orang yang boleh kita hampiri. Kita boleh berpartisipasi dalam kehidupan mereka, kita boleh ambil bagian dalam kesusahan mereka. Kita boleh ambil bagian dalam setiap hal yang sedang mereka hadapi. Dan dengan cara demikian, kita menjadi orang Kristen yang bukan menjadi batu sandungan. Tapi sebagaimana Kristus, kita pun dapat menjadi batu lompatan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kasih kita kepada sesama semakin bertambah, bersamaan dengan pengenalan kita kepada Allah yang semakin bertumbuh. Sehingga kita membawa sesama kita tidak kemanapun selain kepada Kristus. Tidak kepada diri kita sendiri, tidak kepada hal-hal yang lain yang berada di luar Kristus, tetapi hanya kepada Dia kita boleh bergerak dan mereka pun juga bisa bergerak bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh sama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu, ya Allah. Kami tahu bahwa apa yang kami renungkan ini terbatas, tetapi kami berdoa supaya Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami hidup menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Kami mau untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Engkau, dalam pengetahuan kami sebagai seorang Kristen, tetapi tidak hanya sampai di situ, tetapi kami juga semakin mengasihi orang-orang di sekitar kami. Sehingga dengan apa yang kami miliki, dengan pengetahuan kami, dengan pengenalan kami,
kami dapat menjadi Kristus-Kristus kecil kepada orang-orang di luar sana. Dan karena Roh Kudus sendirilah mereka boleh sungguh-sungguh mengenal siapa Engkau di dalam Kristus ya Bapa. Karena itu hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus teruslah berbicara dalam hati kami, sehingga kami menjadi bukan hanya pendengar daripada firman, tetapi pelaku dari setiap firman-Mu sendiri. Dan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya setiap kita mendengarkan, bukan hanya kita mendengarkannya, kita merenungkannya, tapi kita mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan menaikkan seluruh doa syafaat kita kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita angkat satu pujian. Haleluya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu, doa mengubah segala sesuatu. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan dengan doa syafaat, ada satu firman Tuhan di dalam Mazmur 2 ayat 8 berbunyi demikian. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadaku menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kembali pada saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan yang terus menuntun di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk saat ini ya Tuhan. Engkau telah menuntun setiap kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Kami boleh ada saat ini Tuhan, karena kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk setiap firman yang sudah kami dengar pada saat ini ya Bapa. Itu yang akan menjadi kekuatan di dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Yang membawa kami untuk semakin mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk hati kami boleh semakin mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga terus bersyukur Bapa untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa, yang selalu rindu untuk mencari wajah-Mu ya Bapa. Melalui ibadah doa pada saat ini ya Bapa, pengurapan Allah turun atas setiap jemaat-Mu ya Bapa. Engkau memberikan mereka kekuatan baru di dalam seluruh kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, kalau sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Urapi kami ya Tuhan, layakan kami ya Tuhan, kuduskan kami ya Tuhan. Untuk setiap doa-doa kami Tuhan boleh naik di hadapan-Mu ya Bapa. Roh Kudus tuntun kami ya Bapa, untuk setiap doa-doa yang akan kami naikkan ya Bapa. Kami bawa semuanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Bapa, pada saat ini Tuhan kami terus membawa pemerintahan kami Indonesia di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan, pengurapan Allah turun Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Mulai dari presiden ya Tuhan, kepala-kepala daerah yang ada di negara kami ini ya Bapa. Mereka yang mengambil keputusan ya Tuhan untuk setiap keberadaan setiap peraturan-peraturan yang diterbitkan ya Tuhan. Biar kiranya semuanya membawa kebaikan atas bangsa kami ini ya Bapa. Atas setiap penduduk Indonesia ya Bapa. Semuanya boleh membawa kebaikan ya Tuhan.
Biar kiranya pengurapan Allah turun ya Tuhan atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini ya Bapa. Urapi mereka ya Tuhan. Hikmat Allah turun atas setiap mereka ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan semuanya boleh berdampak atas seluruh kehidupan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin di negara kami ini ya Bapa. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan ya Tuhan. Untuk mereka boleh memimpin dengan hati ya Bapa. Dengan hati yang mengasihi ya Bapa. Tuhan Yesus kami juga terus berdoa ya Bapa. Untuk kondisi Indonesia ya Bapa. Kami terus berdoa ya Bapa. Untuk setiap keberadaan Indonesia pada saat ini ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Setiap apapun yang ada yang dihasilkan oleh bangsa kami ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan saja yang akan memberikan kemampuan kepada setiap kami ya Tuhan. Untuk kami dapat mengelolanya ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan hasil lautnya ya Bapa. Biar kiranya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya ya Tuhan. Untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kami juga memberkati ya Tuhan hasil tanahnya ya Bapa, hasil udaranya ya Tuhan, hasil kebunnya ya Bapa, peternakannya ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang memberkati ya Bapa. Biar kiranya melalui semuanya ini Tuhan, berkat Allah tercurah atas bangsa Indonesia ya Bapa. Bangsa Indonesia ya Tuhan boleh diberkati ya Tuhan. Bangsa Indonesia tidak kekurangan ya Bapa. Bangsa Indonesia Tuhan boleh menjadi berkat atas bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Melalui hasil-hasil yang dihasilkannya ya Bapa. Kami terus berdoa ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan semuanya Tuhan boleh memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa pada saat ini juga kami berdoa untuk kondisi ekonomi Indonesia ya Bapa. Di tengah-tengah kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja pada saat ini Bapa. Bapa kami mohonkan ya Tuhan. Kekuatan Allah turun atas setiap ekonomi di bangsa kami ini ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Biar kira segala kebijakan-kebijakan ekonomi ya Tuhan boleh membawa Tuhan Indonesia boleh terlepas ya Tuhan daripada krisis ekonomi yang sedang terjadi pada saat ini ya Bapa. Tuhan berkati perekonomian Indonesia pada saat ini ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan sudah banyak negara-negara yang mengalami krisis ekonomi pada saat ini Tuhan. Kami mohon ya Bapa. Kami mohon Tuhan kekuatan-Mu ya Bapa atas bangsa kami ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan hikmat Allah turun atas bangsa kami ini ya Bapa. Agar Indonesia ya Tuhan boleh terbebas ya Tuhan daripada krisis ekonomi ini ya Bapa. Indonesia ya Tuhan boleh menjadi negara yang maju ya Bapa. Indonesia Tuhan boleh mengalami lawatan Tuhan. Indonesia boleh diberkati oleh Tuhan ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan kasih Allah tetap terus tercurah atas bangsa kami ini ya Bapa. Kasih Allah Bapa terus memberkati bangsa kami ini ya Tuhan. Karena di Indonesia Tuhan banyak orang-orang yang berseru kepadamu ya Bapa. Karena di Indonesia ya Tuhan Nama-Mu dipermuliakan, Nama-Mu diagungkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa seluruh doa-doa pakai ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kiranya kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa terus tercurah atas bangsa kami ini ya Bapa. Indonesia ada di dalam hati-Mu Bapa. Indonesia ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Indonesia ada di dalam belas kasihan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, segala pergumulan-pergumulan yang ada di dalam Indonesia ini Tuhan, semua ada jalan keluarnya ya Tuhan. Karena kami berseru kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang satu-satunya ya Tuhan, Allah yang menjadi tempat perteduhan kami, sumber kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya Nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur ya Tuhan atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala hal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami juga akan berdoa ya Tuhan untuk seluruh suku-suku yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, Kau jamah setiap suku-suku yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Supaya mereka ya Tuhan membuka hati ya Tuhan. Supaya mereka ya Tuhan memperoleh keselamatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami bawa suku-suku ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, segala suku yang ada di bangsa ini ya Tuhan, kami taruhkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka terjangkau ya Tuhan. Biarlah mereka juga diselamatkan ya Tuhan oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan terobosan-terobosan yang baru ya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau ya Tuhan. Sebagai suku-suku yang di pelosok-pelosok ya Tuhan. Biarlah mereka juga dijangkau dan diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami bawa ya Tuhan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Supaya mereka juga mengenal Engkau seperti kami mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kalau Engkau sudah menyelamatkan kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau juga menyelamatkan seluruh suku-suku ini ya Tuhan, yang belum terjangkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga-tenaga misi ya Tuhan yang Kau sudah percayakan ya Tuhan untuk menjangkau jiwa ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan kekuatan ya Tuhan bagi mereka. Engkau berikan Roh-Mu ya Tuhan supaya mereka ya Tuhan tetap bersuka cita, tetap penuh dengan roh yang daripada Engkau ya Tuhan. Supaya mereka tetap kuat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau ya Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan untuk seluruh ya Tuhan tenaga-tenaga misi yang ada ya Tuhan. Baik yang di kota, baik yang di desa, bahkan sampai pelosok ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Engkau lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan, Kau tutup bungas mereka dengan kuat kuasa darah-Mu Yesus. Dimanapun mereka menyebarkan Injil ya Tuhan, biarlah Engkau lengkapi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Injil-Mu ya Tuhan boleh tersebar di seluruh dunia ya Tuhan. Biarlah keselamatan itu ya Tuhan boleh sampai kepada orang-orang yang belum diselamatkan ya Tuhan. Lewat tenaga PI misi ya Tuhan. Biarlah Injil-Mu ya Tuhan tersebar ke seluruh dunia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau perlengkapi ya Tuhan tenaga misi-misi ini ya Tuhan. Perlengkapan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami juga membawa GBI Petamburan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau perlengkapilah GBI Petamburan ini, perlengkapan daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami Yosafat Mesak dan seluruh tim ya Tuhan. Bapak Yosafat Mesak dengan keluarga ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menaungi mereka ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala kami ya Tuhan. Engkau memberikan visi-visi yang baru ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau. Engkau berikan pewahyuan dan misi-Mu ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan. Supaya apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan boleh terjadi di GBI Petamburan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan.
Tuhan, setiap rencana-rencana ya Tuhan yang direncanakan GBI Petamburan ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau berikan terobosan-terobosan yang baru ya Tuhan. Setiap rencana apapun yang direncanakan ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bertindak ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat marifat yang daripada Engkau ya Tuhan untuk setiap tim gembala di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Tante Oli ya Tuhan, yang senantiasa ya Tuhan berdoa untuk setiap kami anak-anak rohaninya ya Tuhan. Tuhan, Engkau lindungi Tante Oli, Engkau sertai Tante Oli senantiasa ya Tuhan. Biarlah dia senantiasa ya Tuhan semakin hari semakin dekat kepada Engkau, semakin hari semakin lengket kepada Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan di setiap rancangan-rancangan, di setiap ya Tuhan. Untuk segala rencana yang di GBI Petamburan, biarlah Engkau yang kehendak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Apapun yang direncanakannya ya Tuhan, biarlah setiap itu berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami alaskan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah seluruh doa-doa kami ya Tuhan Kau dengar ya Tuhan. Engkau sempurnakan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kami bawa juga ya Tuhan setiap cabang-cabang GBI Petamburan ya Tuhan. Engkau lengkapi juga setiap cabang-cabang GBI Petamburan ya Tuhan. Engkau persatukan mereka ya Tuhan, supaya mereka semakin hari semakin membawa jemaatnya lebih lagi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melengkapinya. Biarlah Engkau sendiri yang mengerjakannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kalau sebentar ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Engkau berkati setiap persembahan kami ya Tuhan. Supaya setiap persembahan kami ya Tuhan boleh layak berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya setiap persembahan kami ya Tuhan boleh memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, untuk setiap yang Engkau berikan ya Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami siap memberi persembahan. Haleluya Yesus, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya.
Baik Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita dalam penghujung acara kita, doa kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama akan menerima berkat Tuhan. Sebelum itu kita naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, malam hari ini kembali ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap firman yang Tuhan telah taburkan bagi setiap kami ya Bapa. Biar kiranya semuanya ini menjadi petunjuk bagi kami ya Bapa, untuk kami melewati hari lepas hari, melewati pergumulan demi pergumulan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menopang kami, menguatkan kami ya Tuhan, serta membimbing kami kepada seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Karena itu kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah. Pengurapan dan kuasa Allah terus menyertai hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu melayani ya Tuhan, kiranya penyertaan dan kuat kuasa Allah menyertai hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa di surga, malam hari ini kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Biarlah ya Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu bisa melewati hari lepas hari. Di hari-hari ke depan ini ya Tuhan dengan penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Baik pekerjaan mereka, masa depan mereka ya Tuhan. Usaha mereka biarlah oleh campur tangan Allah Tuhan membuat mereka berhasil ya Bapa. Dan sebentar ya Tuhan kami mengakhiri persekutuan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan limpahkan berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Karena itu saudaraku sekarang arahkanlah hatimu dan pandanglah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberkati engkau. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi bagian saudara malam hari ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali di Selasa yang akan datang. Salam.